Seorang janda nekat melakukan pesugihan agar warung makannya ramai, namun ia tak tahu kalau inilah awal malapetaka terjadi. Ia Sekar ini melakukan pesugihan dengan dukun bernama Ma Ambar. Ma Ambar langsung membacakan mantra ke tubuh Sekar yang sedang terguling. Lalu setelah itu sebuah permata merah dimasukkan ke mulut Sekar, tanda jin pesugihan masuk ke raga Sekar. Namun Ma Ambar berkata bahwa hanya Ma Ambar yang mampu melepas jin pesugihan itu atau orang yang ilmunya lebih tinggi dari Ma Ambar. Dan Sekar harus menerima konsekuensi jika melanggar perjanjian dengan jin pesugihan itu. Lalu setelah itu Sekar pun dimandikan air kembang. Ia Sekar melakukan itu semua demi menghidupi ketiga anaknya, apalagi ia seorang janda. Bahkan saat ini sudah 11 tahun Sekar menjalani pesugihan itu, hingga anak Sekar sudah mulai besar. Dani ini sudah tamat sekolah, sedangkan Ratna dan Dodi masih sekolah. Sekar ini berusaha sekuat tenaga menyekolahkan anaknya agar sukses. Benar saja terlihat Sekar ini sedang menasihati Dani agar mau kuliah karena sudah 2 tahun tamat SMA, Dani tidak mau kuliah. Ternyata saat itu Dani berkata ia ingin bekerja saja jadi montir di bengkel temannya. Mendengar itu Sekar tak terima dan marah. Namun Dani tetap dengan kemauannya. Akhirnya karena emosi Sekar pun langsung mengusir Dani dari rumah. Namun bukannya takut, Dani ini malah mengiyakan ibunya dan pergi dari rumah. Semenjak itu Sekar hanya tinggal bertiga di rumahnya. Sedangkan terlihat Ratna ini ternyata sering pacaran di sekolah dengan pria yang bernama Bram. Dan hal inilah yang membuat Dani sangat marah kepada Bram. Ya, walau Dani ini jauh dari keluarganya, tetapi ketika ia mendapat gaji dari pekerjaannya, ia langsung teringat dengan ibu dan adik-adiknya. Hingga terlihat Sekar ini seperti biasa belanja ke pasar untuk keperluan makanan di warungnya. Tak ada yang aneh di sini, semua makanan dibuat selalu fresh oleh Sekar dan asistennya. Dan tak lupa sesajen pesugihan selalu dinyalakan dan ditaruh di tempat tertentu di warung Sekar. Namun keanehan mulai terjadi di keluarga Sekar setelah 11 tahun melakukan pesugihan. Benar saja terlihat Dodi ini menyuruh Ratna untuk mengambil minum. Karena Ratna asik chattingan dengan Bram, Ratna pun akhirnya menyuruh Dodi mengambil minum sendiri. Ya, akhirnya Dodi turun ke bawah untuk mengambil minum. Dan tiba-tiba Dodi diganggu oleh sosok hantu. Dodi ini langsung pergi ketakutan dan langsung mengadu kepada Ratna jika ia melihat hantu. Namun Ratna tentu tak percaya kepada Dodi saat itu. Tak hanya itu, Sekar ini kebingungan mengapa warungnya tiba-tiba menjadi sepi dan pekerja hanya melewati warungnya. Ternyata di pandangan pembeli, warung Sekar ini selalu tutup, padahal kenyataannya warung Sekar selalu buka. Hal ini tentu membuat Sekar cemas. Ditambah lagi saat itu Ratna yang datang ke warung ibunya untuk memberikan surat tunggakan SPP Ratna di sekolah. Hal ini kembali membuat Sekar semakin kefikiran. Namun tiba-tiba saat itu Rodiah, asisten Sekar ini menarik orang untuk membeli makan di warung Sekar. Ya, pria itu pun bertanya mengapa beberapa hari ini warung Bu Sekar tutup. Rodiah langsung berkata kalau itu hanya perasaannya saja karena warung Sekar selalu buka. Namun tak lama terlihat pria itu kembali lagi dan mengembalikan makanan yang ia beli di warung Sekar karena ternyata makanan itu sudah basi. Pria itu marah karena ia diberikan nasi basi. Sekar sang pemilik warung pun sangat aneh mengapa semua makanan di warungnya menjadi basi padahal Sekar baru memasak nasi itu. Sekar pun meminta maaf dan mengembalikan uang si pembeli. Namun ternyata tak hanya nasi, lauk pauk di warung Sekar juga tiba-tiba sudah basi. Ya, hal ini sangat aneh karena Sekar dan asistennya padahal baru masak pagi tadi.